Sebelum materi dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi transformasi geometri. Kalau kemarin itu tentang matrik dan perhitungannya, ada determinan dan inverse. Kalau sekarang kita tentang transformasi geometri, ada translasi, ada refleksi, dan ada juga rotasi, dan ada yang lainnya juga ya. Di sini saya akan bahas hanya 3 materi itu aja. Sekarang tentang translasi. Translasi atau bisa disebut juga dengan pergeseran merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik pada bidang dengan jarak dan alat tertentu. Jika translasi T sama dengan AB yang memetakan pada titik P dalam kurung X, Y ke P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan E plus A dan Y aksen sama dengan Y plus B. Selanjutnya tentang contoh translasi. Titik A 5,-2 ditranslasi oleh T min 3,1. Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Jawab, E aksen Y aksen sama dengan 5-2 ditambah min 3, 1. 5-2 ini didapat dari titiknya ya, titik yang diketahuinya. Kemudian min 31-nya ini dari translasinya oleh T min 31. Sehingga dijumlahkan seperti yang di rumusnya itu 5 tambah min 3, kemudian min 2 tambah 1, hasilnya 2 min 1. Nah, ini hasil dari contoh translasi. Nah, kemudian yang kedua tentang refleksi. Refleksi juga bisa disebut dengan pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan sebuah titik pada titik yang simetris. Nah, di dalam refleksi terdapat 7 bagian. Yang pertama itu merupakan refleksi terhadap sumbu E. Nah, jika bayangan titik pada PXY adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen, E aksen, Y aksen sama dengan P dalam kurung X, min Y. Nah, maka dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Selanjutnya yang contoh refleksi sumbu X. Bayangan garis 3X min 2Y tambah 5 sama dengan 0 direfleksi terhadap sumbu X. Jawab, E aksen sama dengan X, maka X sama dengan E aksen. Kemudian Y aksen sama dengan min Y, maka Y sama dengan min Y aksen. Nah, setelah itu disubstitusikan ke kurva yang disoal. Soalnya 3X min 2Y tambah 5 sama dengan 0. Diperoleh 3E aksen min 2 dalam kurung min Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini ya, E aksen ini didapat dari ini. X itu kan sama dengan E aksen, kemudian Y-nya itu sama dengan min Y aksen. Nah, hasilnya ini ya, 3E aksen tambah 2Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Jadi 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0 itu hasil dari refleksi sumbu X. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu tentang refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau yang tadi itu sumbu X, nah sekarang ini kebalikannya ya, sumbu Y. Nah, jika bayangan titik P dalam kurung EX yaitu adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen dalam kurung min E aksen, Y aksen. Nah, sehingga dapat dibentuk dalam bentuk matriks seperti ini ya. Jadi itu kebalikan dari yang sumbu X yang tadi. Nah, kemudian contoh refleksi sumbu Y. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X pangkat 2 min X oleh pencerminan sumbu Y-nya. Jawab, E aksen sama dengan min X, maka X sama dengan min E aksen. Sedangkan Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Nah, kemudian disubstitusikan ke kurva yang disoal, yaitu Y sama dengan E pangkat 2 min X. Diperoleh Y aksen sama dengan min N aksen pangkat 2 min dalam kurung min E aksen. Nah,
ini didapat dari yang di atas ini ya, Y sama dengan Y aksen, kemudian X sama dengan min E aksen ya, sehingga hasilnya ketemu X pangkat 2 tambah X. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, terhadap sumbu garis X sama dengan A. Jika bayangan titik PXY adalah P aksen dalam kurung aksen Y aksen, maka P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen dalam kurung 2A min X, Y. Selanjutnya contoh refleksi yang X sama dengan A. Tentukan bayangan kurva Y pangkat 2 sama dengan X min 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, disitu kalau X aksen itu sama dengan 2A min X, maka 2 dikali 3 min E aksen sama dengan 6 min E aksen. Nah, 3 ini dapat dari mana? Dari garis X sama dengan 3 ya. Kemudian Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Kemudian disubstitusikan ke soal tersebut. Ini ya. Selanjutnya diperoleh Y aksen pangkat 2 sama dengan 6 min E aksen min 5. Nah, 6 min E aksen ini dapat dari mana? Dari X-nya. Nah, X-nya tadi kan sudah dicari. E aksennya ketemu 6 min E aksen. Nah, kita tulis di sini X-nya. Kemudian hasilnya ketemu Y pangkat 2 sama dengan 1 min E. Nah, selanjutnya yang keempat, terhadap garis Y sama dengan B. Kalau yang tadi itu X sama dengan A, sekarang Y sama dengan B. Nah, jika bayangan titik P dalam kurung X, Y itu adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen dalam kurung X, 2B min Y. Nah, selanjutnya contoh refleksi yang Y sama dengan B. Tentukan bayangan kurva X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3. Nah, sehingga ini ya, E aksen sama dengan X, maka X sama dengan E aksen, Y aksen sama dengan 2B min Y, sehingga ketemu Y sama dengan min Y aksen min 6. Nah, min 3 ini didapat dari ini ya, dari soal. Kemudian disubstitusikan ke soalnya, ketemu ini, sehingga hasilnya ketemu X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 12Y tambah 32 sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika bayangan titik P dalam kurung X, Y itu adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen, Y aksen itu sama dengan P aksen dalam kurung Y, X. Kemudian yang contoh garis Y sama dengan X. Bayangan garis 2X min Y tambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sehingga E aksen itu sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Ini kan dari rumus garis Y X sama dengan X ya. Kemudian disubstitusikan ke soalnya. Nih, sehingga diperoleh 2Y aksen min E aksen tambah 5 sama dengan 0. Ini ya. X itu kan sama dengan Y aksen. Nah, kemudian hasilnya, nah ini kita yang X nya taruh depan ya, min E aksen tambah 2Y aksen tambah 5 sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini min, kita dikalikan min 1 ya, biar jadi positif, sehingga hasilnya X min 2Y min 5 sama dengan 0. Ini hasil dari garis Y sama dengan X. Nah, kemudian yang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika pada bayangan titik P dalam kurung E, Y itu adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen tersebut itu sama dengan P aksen dalam kurung min Y, min X, sehingga dapat dibentuk dalam matriks seperti ini. Nah, untuk contoh refleksi yang garis Y sama dengan min X. Bayangan persamaan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 8Y tambah 7 sama dengan 0. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan ya. Kemudian disubstitusikan ke soalnya. Nah, sehingga X itu kan sama dengan min Y. Nanti min Y
Y itu kan sama dengan min X. Nanti min X kemudian diselesaikan sehingga hasilnya jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 8X tambah 7 sama dengan 0. Ini hasil dari refleksi Y sama dengan min X. Nah, kemudian untuk refleksi yang terakhir yaitu terhadap titik asal O dalam kurung 0,0. Jika bayangan titik P dalam kurung E, Y itu adalah P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen, maka P aksen dalam kurung E aksen, Y aksen itu adalah P aksen dalam kurung min E, min Y, sehingga dapat dibentuk dalam matriks seperti ini ya. Nah, selanjutnya transformasi geometri yang ketiga yaitu rotasi atau bisa disebut juga dengan perputaran. Nah, rotasi ini yaitu titiknya itu dapat dipindahkan dengan mengalami perputaran ya, atau putaran itu. Nah, rotasi ini juga ditentukan dengan pusat rotasi, bisa juga dengan besar sudut rotasi dan arah sudut rotasi. Nah, untuk yang rotasi itu ketemu bersama matriksnya E aksen, Y aksen sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, E x y. Nah, di rotasi itu ada 3 ya. Ada yang jika tetanya 90 derajat, dan ada yang min 90 derajat, dan juga ada yang 180 derajat. Itu berbeda ya. Kalau yang 90 derajat, E aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0. Kalau yang min 90 itu 0, 1, min 1, 0. Dan sedangkan yang 180 itu min 1, 0, 0, min 1. Ini untuk contoh yang rotasi. Titik A 2,1 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat. Perlawanan arah putaran jarum jam. Bayangan titik A adalah jawab E aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0 kali E x Y. E x Y-nya itu diisi dengan titik A-nya itu ya 2, 1. Kemudian 0, min 1, 1, 0 itu didapat dari yang persamaan di rotasinya itu karena 90 derajat, sehingga ketemu hasilnya A aksen min 1,2. Selanjutnya coba kalian amati yang LKPD ini. Yang nomor 1 titik P 3,5 ditranslasi terhadap P 3,4. Tentukan koordinat bayangan titik P tersebut. Nah, di situ E aksen, Y aksen sama dengan 3 titik-titik tambah 3 min 4. Di situ sudah ada titik-titik ya sampai yang nomor 2. Itu coba kalian diisi titik-titiknya biar Mbak lebih paham mengenai transformasi geometri. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya akhiri, kesimpulan dari transformasi geometri merupakan suatu proses perpindahan dari suatu titik atau garis bisa disebut juga bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Nah, untuk materi ini semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan dan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang bagi kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.